UGM sudah bicara, polisi bahkan sudah memeriksa. Forensik pun sudah berkata identik. Tapi mengapa persoalan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tak juga menemukan ujung kejelasan? Apakah hukum sedang mencari kebenaran atau sekedar menjaga kenyamanan kekuasaan? Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi, beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Awal November 2025 menjadi babak baru dari polemik panjang tentang keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Setelah sekian lama menjadi bahan perdebatan publik, kini giliran Roy Suryo dan rekan-rekannya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Kapolda Irjen Asep Edi Suheri bahkan mengumumkannya langsung ke publik, tanda bahwa perkara ini dianggap serius atau mungkin sensitif. Namun di balik gegap gempita status hukum itu muncul suatu pertanyaan besar. Bagaimana bisa seseorang ditetapkan tersangka atas tuduhan memalsukan sementara benda yang disebut asli itu sendiri belum pernah diuji secara terbuka dan transparan. Dan yang uniknya, pasal yang dikenakan terhadap tersangka tersebut berlapis-lapis. Apakah ini murni penegakan hukum atau malah sebaliknya? UGM sebagai lembaga yang paling berwenang dalam urusan akademik memang sudah berbicara melalui kanal YouTube resminya pada September 2025. Universitas tersebut menegaskan bahwa Joko Widodo adalah alumnus mereka. Namun yang muncul bukan dokumen, bukan arsip, bukan data akademik, hanya narasi institusional. Narasi yang menenangkan tapi bukan pembuktian. Dalam hukum pembuktian, narasi seperti itu hanyalah indikasi moral, bukan bukti hukum. Tanpa menampilkan dokumen otentik seperti nomor induk mahasiswa, daftar nilai, atau arsip skripsi, pernyataan UGM lebih menyerupai testimoni institusi, bukan fakta akademik. Bola panas kembali menggelinding. Polda Metro Jaya lantas menampilkan hasil uji forensik dokumen ijazah Jokowi dinyatakan identik. Kata identik menjadi mantra yang berulang kali dikutip, tapi publik berhak bertanya,
identik dengan apa? Jika pembandingnya adalah fotokopi, maka hasil identik hanya menunjukkan kesamaan bentuk, bukan keaslian hukum. Dalam ilmu forensik dokumen, identik berarti dua dokumen punya ciri visual yang sama, tanpa memeriksa legalitas sumbernya. Artinya, dua salinan bisa identik, tapi salah satunya tetap bisa palsu. Pernyataan identik tanpa membuka sumber pembanding justru menimbulkan ironi baru. Kebenaran hukum dipadatkan dalam kata yang kabur. Secara formil, polisi sah menetapkan tersangka bila memiliki dua alat bukti permulaan yang cukup. Namun secara material, unsur berita bohong atau fitnah belum bisa dibuktikan tanpa kepastian objek. Lalu bagaimana bisa disebut berita bohong jika kebenaran berita itu sendiri belum pernah ditetapkan secara resmi? Weleh. Kasus ini bukan semata soal ijazah. Ini tentang cara negara membangun legitimasi lewat hukum. Apakah hukum menjadi alat untuk mencari kebenaran atau menjadi tameng untuk melindungi narasi kekuasaan?